Iya, Saya dari perusahaannya maksudnya Bapak. iya, perusahaannya dari mana nih? Saya dari Sumarekon Agung, Pak. Sumarekon. Oh, Jakarta, Bu. Iya, Iya, iya. Bapak Gading. Oh, oke, oke. Ini sudah sering ikut webinar di HR Wiki, Bu. Beberapa kali sih. Udah ini yang ketiga ya. Oh, yang ketiga. Oh, lumayan ya. Lumayan. Iya, iya, iya. Selamat bergabung, Ibu Indira. Makasih. Iya, ini ada Pak Gunadi ya ini. Iya, Pak. Iya, selamat bergabung Pak Gunadi. Ah, Iya. Wah, lagi di jalan ini kayaknya Pak ya. benar. Ya udah, tinggal Pak Gunadi. Iya, lagi jenguk adik di rumah sakit. Oh, ada sakit. Iya, Semoga cepat sembuh ya Pak. ya, amin, amin. Makasih. Ya, thank you Pak Gunadi. Oke. Terus ada Ibu siapa lagi nih? Siapa? Ibu Desi mungkin? Ibu Desi. Ini orang-orang HR semua loh ini. Desi Indriani. Tapi kayaknya sinyalnya jelek tuh, merah. ya Pak. Selamat bergabung ya Ibu. Iya Pak. Iya. Mungkin mau perkenalan diri. Siapa tahu ada relasi yang bisa connect sama usahanya Ibu atau gimana mungkin. Silakan Bu. Saya dari PT Alpha Austenite di Bogor. Kita kebetulan bergerak di bidang manufacturing bronze dan kawat las. Ini sih memang karena saya kepala departemen di HR, saya udah ikut HR Wiki kan udah lama, Oh, juga dalam. sering ikut. Nah, terus kadang-kadang pakai akun rekan, kadang-kadang pakai saya yang ikut join gitu. Jadi ya ini pas lagi materinya unik, jadi ya ikut aja. Iya Bu, memang unik Bu. Saya juga merasa ini materinya unik sih. Tadi udah baca-baca kayaknya beda nih. Iya, kayaknya baru kali ini kayaknya yang berani ini ya Bu ya, sama Pak Suryo Iya. ini ya. Udah tadi dicoba-coba aja, sampai ketawa-ketawa sendiri. Saking uniknya Bu, nanti kita tunggu aja Bu. Apalagi yang Ya, unik, mungkin banyak yang unik nanti Bu. baik. Selamat Bagus ya. bergabung. Ini untuk yang apa materi untuk number itu aja ya. Itu kalau di luar 600 loh per 4 jam. Kalau khusus materi itu aja. Gimana Pak Miki? Agak putus-putus kayaknya suaranya. Putus ya. Maksudnya ini kan kebetulan banyak ya, kayaknya banyak ini praktik dan teori kita dapat itu khusus untuk topik tentang power of number. Itu kalau di luar itu 600 loh trainingnya. Iya ya, berarti di sini lebih murah ya, berarti di HR Wiki ini Pak Miki. Tapi ini kan ya, ini mungkin sama Pak Suryo mungkin sebatas mungkin pengenalan lah ya, mungkin nggak sampai ke dalam karena kan butuh penjelasan semua. Jadi dapatnya itu gimana ya? Nah, nanti kita Pak Suryo sampai sedalamnya sejauh mana? Karena ada berapa topik kan, bukan khusus cuma the power of number aja. Iya. Ya Pak Suryo. Ya, sore kok. Iya, Pak Suryo lagi bahas bilang kalau yang the power of number itu kalau di luar itu ada teman bilang itu 600 so, 4 jam. Saya gratiskan, uang saya dapat dari guru saya gratis kok. Itu saya langsung diajar sama Master Oliver Tan waktu ke Indonesia 2012 sampai 2018 kan beliau sering ke wihara saya. Bersama Poni Jan Liao, Adewi Gunawan. Ya, pokoknya orang-orang yang begitu-begitu itu loh kok. Oh, jadi sekarang masih ini ya, dia aktif itu ya di kerajaan ya sebagai ini ya? Enggak. Master enggak aktif Master. Jadi murid-muridnya di Indonesia nanti kan ada di halaman tengah itu Ko Rudi Gunawan ya, yang dapat muri itu murid utama di Indonesia. Itu yang menggampangkan. Jadi boleh diajarkan, tapi kita tidak boleh komersial. Gitu. Iya. Ya mungkin mereka udah punya ini ya,
punya license untuk khusus ngajarin topik itu ya. Iya, karena master aja sudah berkecukupan kok, dia penasihat kerajaan kok. Raja, ya, yang di Pertuan Agung Raja Malaysia. Mohon maaf kalau memilih istri baru enak, aku bisa. melalui dia. Iya. Iya, agar melahirkan keturunan yang bagus. Kan raja begitu, istrinya banyak. Nah, master yang dimintai tolong. Penasihat resmi itu kok. Penasihat resmi kerajaan. Iya, benar. Jadi beliau nggak cari makan dari itu, kan dia ilmuwan juga. Iyalah, udah gelarnya doktor PhD kan? Yes, dan numerolog yang masih hidup satu-satunya kan. Yang lain kan sudah pada pindah alam. Jadi ilmunya ini ada di buku kok. The Power of Number dijual kok di Gramedia tempo hari. Iya, sangat saintifik. Itu makanya tadi saya share ke grup, ke sister grupnya, ada yang bilang itu di aplikasi udah ada, makanya akhirnya dia bagi ya. Saya udah send ke grup sementara kita. Cuma in English, karena bahasa Inggris kan? Iya, bahasa Inggris. Iya, yang saya bagi bahasa Melayu itu. Bahasa Melayu, maka perlu saya terjemahkan lagi nanti. Itu powerful kok, bukan klenik, bukan mistik, bukan pseudoscience, tapi memang beliau riset. Jadi kenapa orang 48, 84 itu mesti cerai? Karena dia riset di catatan sipil, data orang bercerai itu bagaimana. Lah, terus data orang yang masuk penjara, itu angka lahirnya berapa itu ada. Begitu. Oke, sudah jam 2 tepat. Silakan. Jadi akhirnya terbuka semuanya nih Pak Surya. Dari angkanya. Itu kenapa tuh maskernya dipakai? Lepas dong maskernya. Masih di kantor saya, Bos. Oh, ya. Masih in office. Oke. Silakan dimulai, sudah pukul 2 tepat, kita harus disiplin. Jam 2 tepat ini, ya. Oke, baik Pak Suryo. Teman-teman semuanya. Yuk kita akan mulai webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Miki selaku panitia dari HR Wiki yang menyelenggarakan acara webinar kali ini, dan yang terhormat Bapak Suryo Haryono selaku narasumber pada kesempatan hari ini. Sebelum acara kita mulai, mungkin ada yang perlu disampaikan, sambutan atau apa dari Bapak Miki selaku panitia. Lanjutkan aja, Bapak Febri. Ya, biasanya kalau forum ini saya kasih wewenang penuh ke moderator ya. Masing-masing karakter moderator beda, jadi biar hidup gitu. Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul di acara webinar kali ini dengan keadaan yang sehat luar biasa dan siap untuk ditanami oleh ilmu-ilmu bermanfaat dari narasumber. Teman-teman semuanya, sebelum kita akan masuk ke dalam materi, baiknya kita semua dapat hening sejenak, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan pikiran dan hati kita supaya dapat ditanami oleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, teman-teman, kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Selesai. Mbak Riri, jalan. Oke, ya teman-teman, sebelum kita akan mulai acara, saya akan bacakan 5 tata tertib untuk meeting kali ini, yaitu yang pertama, nama di Zoom mohon diganti sesuai dengan nama yang didaftarkan atau diregistrasikan. Jika nama peserta masih memakai nama HP atau nama perangkat, seperti Samsung, Xiaomi, iPhone, atau Oppo, dan lain-lain bisa diganti dengan namanya.
Kemudian yang kedua, join Zoom meeting bisa 5-10 menit sebelum acara dimulai dengan audio di mute. Acara akan dimulai on time atau maksimal 5 menit dari jam yang sudah ditentukan. Kemudian ketika acara dimulai, tolong semua audio di set mute supaya tidak mengganggu audionya untuk teman-teman yang lain. Dan boleh unmute jika dipersilakan oleh narasumber. Kemudian yang kelima, apabila tidak ingin menyalakan atau mengaktifkan video, mohon teman-teman bisa pakai foto profil untuk Zoom-nya dengan foto Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau bisa diganti dengan wajahnya Bapak Ibu yang cantik dan rupawan. Oke, teman-teman, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Suryo sudah siap untuk materi yang super unik dan luar biasa ini. Siap. Yes, oke. Pak Suryo, tidak lama, langsung saja ya Pak Suryo ya, saya berikan kesempatannya untuk Pak Suryo. Silahkan Pak Suryo. Ya, terima kasih Febri. Saya tes suara dulu, Bapak Ibu, kawan-kawan, apakah terdengar jelas suara saya? Mohon responnya. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Sebelum saya mulai, saya sapa dulu. Selamat sore, Komiki, Febri. Ini banyak juga yang ikut acara-acara saya, salah satunya Mas Tato. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam dalam kebajikan, Rahayu, Sagung Dumadi, salam waras, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tadi sudah dimulai oleh Febri. Kita persingkat waktu karena nanti banyak Bapak Ibu, kawan-kawan kita praktek ya. Karena saya tidak mau ini dianggap ilmu klinik atau mistik. Ini orang yang cinta matematika, ya seperti ini ulahnya. Ketemu akuntansi jadi matematika akuntansi. Ketemu keuangan, matematika keuangan. Ketemu fisika jadi matematika metafisika, matematika keperilakuan, begitu ya. Oke. Baik Pak Sugiono, Assalamualaikum. Baik Pak, kita mulai, silakan dari slide pertama, Febri. Dibesarkan, di full aja, Feb. Baik. Saya ucapkan terima kasih pada Komiki dan HR Wiki sebagai fasilitator yang memfasilitasi acara ini bisa berlangsung. Hari ini 21 Agustus 2021, judulnya Personality Gimmick atau Gimmick Personality. Gimmick itu kalau saya terjemahkan bebas adalah gula-gula, manis-manis gitu seperti marketing ya. Jadi ini manis-manisnya kepribadian. Rekrutmen ala out of the box, jadi ini di luar kebiasaan dan no box sebagai metode shortcut, metode singkat yang hasilnya bisa dijadikan pembanding dan penyanding, tapi bukan penanding ya, penyanding dan pembanding, tapi bukan penanding hasil psikotes ya. Silakan next. Ya, saya perkenalkan dulu, saya dari Konagamana, konsultan keuangan, manajemen pajak, akuntansi, dan sumber daya manusia. Maka topik hari ini masih terkait dengan sumber daya manusia, kaitannya dengan proses seleksi dan rekrutmen, yang memang secara BNSP ya, Badan Nasional Profesi, itu ada disertifikasikan. Tapi yang saya sampaikan hari ini tidak di BNSP kan, ya ini cuma sebagai tools pendamping keahlian Bapak Ibu dan kawan-kawan. Ini semboyan saya to serve to grow together dengan tagline melayani tepat di hati. Jadi kantor kami ada di Surabaya. Next. Ini jasa-jasa yang kami berikan dari auditing, jasa pembukaan laporan keuangan, perancangan sistem prosedur akuntansi, perancangan sistem komputer akuntansi dan IT developer, software akuntansi, software penggajian karyawan, dan human resource information system. ISARS, human capital, feasibility study dan business development, training. Jadi seperti ini bisa ditrainingkan in-house Bapak Ibu, di timnya Bapak Ibu, kami siap.
dan kursus, pengembangan sumber daya manusia, internal audit dan strategic management, financial literacy for entrepreneur. Biasanya ini untuk second generation, ketika dari papa menghandover ke anaknya bisnisnya, maka kami siap mendampingi. Business accounting coach, ini pendampingan pada staf akuntansi dan keuangan, yang belakangan ini memang terjadi degradasi kualitas, menjurnal aja mereka nggak bisa. Karena harap maklum waktu kuliah hanya dilatih software, tapi tidak dilatih manualnya. Appraisal, business valuation, and bank proposal, audit, investigasi, dan accounting forensik, biasanya terkait dengan usaha persekutuan atau perkongsian. Ini biasa minta bantuan kami untuk melakukan pembuktian. Perpajakan dan SPT, surat pemberitahuan pajak tahunan, baik WP orang pribadi maupun badan, di 31 Maret dan 30 April. Struktur skala upah, ini yang trending topik, karena Anda ketika bikin perjanjian peraturan perusahaan dan PKB, peraturan kerja bersama, pasti diminta oleh Disnaker untuk melampirkan susu. Kalau tanpa susu pasti ditolak. Ini kami siap melakukan training dan bahkan membuatkannya. Lalu ada SOP, standar operating procedure, dan job desk. Sedangkan ada simbol-simbol di situ, paling kiri adalah HRWD yang menjadi partner strategis kami sampai hari ini. Lalu sebelah kanan itu IAI, adalah profesi saya adalah akuntan, saya bernaung di bawah IAI. Di bawahnya ada Certified Management Accountant, karena saya akuntan manajemen, saya bernaung di CMA Australia. Lalu ada Pro M, mitra kami seperti Wiki, tapi di bidang yang lebih kekasannya ke marketing selling di Surabaya. Dan yang terakhir Bina Greta Mandiri, ini lembaga psikologi. Jadi kami pun memakai lembaga psikologi atau jasa psikolog dan bekerja sama dengan kami sudah 30 tahun yang lalu. Ya, next. Ini nama saya dengan profesi resmi lengkapnya. Saya sebagai Direktur Kepatuhan atau istilah kerennya itu Controller System and Procedure, Head of BOD Group, perusahaan industri distributor bahan bangunan. Pernah menjadi GM di pabrik roti dan toko roti terkemuka Surabaya yang warnanya hijau itu, Blue Outlight, sampai berhasil melewati badai COVID dan bagaimana menata semuanya. GM di pabrik industri di papan semen, lalu Finance Management Tax, Human Resource Management Consultant, founder Kemana Consulting. Pendidikan formal saya murni linier, saya anak accounting, S1 saya accounting, S2 saya accounting, dan saya punya target menyelesaikan doktornya ya di bidang accounting nantinya, akuntansi keperlakuan. Certified Professional Human Resource, JPHR, ini BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, karena terkait ada akuntansi keperilakuan, ada akuntansi sumber daya manusia. Certified Risk Associate, ini menilai resiko dari bisnis dan perusahaan yang saya tangani, juga BNSP lokal, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini yang tidak lokal, Certified Analyst in Project Financial CAPF dari CMA Australia. Semboyan hidup saya adalah Rene Ronornes, artinya ini bukan bahasa Perancis tapi bahasa Jawa. Kemana-mana menghasilkan, seperti layaknya lebah dan kumbang, mendapatkan nektar, sari madu tapi tanpa merusak kembangnya atau bunganya. Begitu. Next, Febri. Silakan Febri bacakan dengan keras dan lantang. Oke, Pak Suryo, saya bacakan. Disclaimer, webinar ini disajikan sesuai pengalaman subjektif 25 tahun berkarir pembicara dalam proses bisnis dan operasional perusahaan. Salah satunya terkait dengan seleksi dan rekrutmen calon karyawan. Gimik personality ini tidak dimaksudkan untuk menandingi, bahkan menyaingi proses seleksi dan rekrutmen terstandar yang sudah berterima umum. Ini semata-mata hanyalah sebagai opsi alternatif, maksimal sebagai sarana pendamping dan penyanding hasil psikotes, not more, dan bukan juga sebagai media utama pengambilan keputusan, melainkan setidaknya sebagai hiburan intelektual di tengah suasana pandemi ini. Ada 5 faktor yang bikin keputusan bisa salah. 1. Asumsinya keliru. 2. Datanya tidak lengkap. 3. Informasinya tidak kongruen. 4. Pilihannya terbatas. 5. Terlalu yakin. Oke.
Ada 5 faktor itu. Terima kasih Febri. Lanjut. Silakan Mas Tato, diperdengarkan suara emasnya. Kisi-kisi 9 personality gimmick. Yang pertama, rahasia para pebisnis kawakan merekrut orang-orang percayanya. Stop, minum dulu, itu kayaknya di tenggorokannya ada sesuatu yang mengganjal. Minum dulu. Begitu. Iya Pak. Yes, good. Lanjut. Yang kedua, rahasia para pebisnis kawakan merekrut tim intinya. Yang ketiga, the meaning of your number by your birthday date. Jadi ulang tahun, tanggal ulang tahun. Sama tahunnya juga berapa ini? Yes. Yang keempat, tips jitu seleksi staff admin, HRGE, keuangan, akuntansi, dan office. Kelima, tips jitu seleksi staff marketing, selling, customer care, front office, dan operasional. Poin nomor 6, nah ini 5 ciri karyawan yang membawa hokian. Yang ketujuh, the Trisula Dream Team. Poin nomor 8, 5 ciri personal the Dream Team. Dan poin yang terakhir atau yang ke-9, tips mencari partner kerja, bisnis, pasangan hidup, teman hidup, dan menantu. Oke, thank you Mas Tato. Jadi saya tegaskan. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, mohon maaf kalau ada persepsi lain, seolah-olah kelas hari ini mungkin isinya itu gaib atau mistik atau apa. Oh, mohon maaf, bukan. Ini benar-benar aplikatif dan rasional. Ya, next. The meaning of your number by your birthday date itu bisa tahu angka akar karir, angka akar kesehatan, angka akar kekayaan, angka akar kesejahteraan, angka akar kemakmuran. Termasuk saya berikan tipsnya, karena saya diajarkan guru saya langsung yang wajib saya handover ke Bapak Ibu dan kawan-kawan untuk kehidupan yang lebih baik. Tips mencari partner kerja yang cocok, partner bisnis yang baik, pasangan hidup yang setia, teman hidup yang tepat, calon menantu yang pas. Ya, nanti kita bahas bedanya apa itu teman hidup dan pasangan hidup ya. Next. Silakan Febri, bisa ditampilkan programnya. Semua Bapak Ibu kawan-kawan sudah mendapat materinya ya. Saya cek dulu, biasanya saya cek. Silakan diketik di chat. Apakah sudah dapat materinya semua? Sudah, Pak. Sudah ya, silakan. Diketik sudah. Begitu di chat, saya ingin tahu. Ayo di chat semua, ayo, silakan. Yo, biar nggak ngantuk. Oke, good. Termasuk The Power of Number program ini bisa buka Bapak Ibu kawan-kawan di laptop atau di PC-nya? Sudah saya buka, Pak. Oke ya. Boleh ya? Oke, saya mohon izin. Oh, dari Bu Elizabeth susah. Coba, kenapa ya susah? Mungkin Febri bisa bantu. Bu Elizabeth sampaikan kesusahannya apa tentang program ini? Ya, Bu Elizabeth mungkin ada kendala waktu nginstal ya. Oh, biasanya kan kena virus Pak, itu Pak, antivirusnya biasanya Pak. Kan program tidak dikenal. Antivirusnya dinonaktifkan. Oke, ini dari Bu Desi bisa buka di laptop tapi di HP nggak bisa. Betul. Hanya bisa di PC dan laptop, Bu. Memang disetting begitu. Coba Febri kasih keterangan ya, kenapa guru saya Master Oliver melakukan itu. Silakan. Kalau yang di sini ini sebenarnya ada 2 versi, Pak. Ada versi HP sama versi yang di sini. Iya. Oke. Berarti yang saya bagi ini versi apa? Yang versi untuk laptop aja. Kalau untuk yang Android bisa install sendiri. Oke. Karena saya dikasih master itu waktu itu dia bawa flash disk, jadi langsung ditancapkan ke laptop masing-masing, tidak perlu dioper-oper. Dia sendiri yang keliling ke kami. Oke ya Bapak Ibu, kawan-kawan semua buka, diisi tanggal lahirnya masing-masing. Ini saya mohon izin ke Komiki, ke Febri dan semua peserta, boleh ya saya isikan yang punya saya, mohon izinnya. Diizinkan apa tidak? Yang dicontohkan punya saya.
Ya lanjut Pak, bisa Pak. Boleh, boleh. Oke. Boleh, oke. Ya, oke. Masih download, punya saya masih download ini Pak. Oke. Sambil download, saya tetap kerjakan dulu ya. Febri, silakan diisi, Feb. Jadi nama saya Suryo Haryono, jangan diatur dulu ya, Feb. Jadi saya terpaksa terangkan, mohon maaf Bapak Ibu kawan-kawan, 74 Feb. 74 ya. Suryo dan Surya itu berbeda. Itu tata bahasa Pali yang masuk ke bahasa Jawi kuno. Jadi kalau Suryo itu singular, mataharinya satu yang bersinar. Kalau Surya itu tata surya atau plural, mataharinya banyak. Jadi di akte pun nama saya Suryo Haryono. Ejaannya betul begini ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ketika ditanya ke orang tuanya namanya artinya apa harus ditanyakan ya. Karena nama itu membawa arti, membawa makna ya. Oke, lanjut. Power of number. Silakan Febri, kok enggak tampil? Sebentar, ini tiba-tiba langsung force close ini, sebentar. Oh. Salah tekan kah? Bukan, kayaknya dari Zoom-nya. Bentar. Oh, dari Zoom-nya. Sudah tampil? Sudah tampil ya, teman-teman? Sudah bisa tampil. Udah tampil. Oke ya. Baik Bapak Ibu kawan-kawan bisa ambil ballpoint sama ambil kertas. Saya terangkan sambil jalan bahwa the power of number itu adalah metafisika, adalah matematika metafisika. Seperti begini deh. Kalau yang dari eksak, dari ilmu pasti mengenal yang namanya trigonometri. Mohon maaf ya, siang-siang kok membicarakan matematika level sulit. Trigonometri. Apa ada itu? Sin, cos, tangen. Ya. Terus ada kalkulus ya Febri ya. Betul ya, kalau anak informatika pasti hafal ya kalkulus ya. Nah, ini matematikanya matematika metafisika. Kos ya, thank you Bu Lisa. Ya, ini matematika metafisika. Baik Bapak Ibu ambil aja ballpoint langsung saya terangkan. Jadi ada angka akar. Ini loh angka akar 6 ini. Angka akar menurut Profesor Oliver Tan itu cuma ada 9 angka. Jadi silakan dicatat. 1 itu artinya sendiri. Mandiri. Simbol maskulin pria. Jadi 1 itu maskulin pria. Ya. 2 itu adalah bicara. Talkative. Itu simbol feminin wanita. Oke. Lalu ada angka 3. Angka 3 itu adalah agresif spiritual. Angka 4 itu kan kayak kursi kalau dibalik dalam budaya Tionghoa. Ini diartikan oleh Profesor Oliver dalam bukunya The Power of Number. Silakan dicatat ya bukunya The Power atau dibacanya Power of Number atau number. Berarti dari numerologi ya, metafisika numerologi. 4 itu artinya cerdas, cerdik, pandai. 5 itu angka tengah. Tidak kemana-mana, catat itu. Kata orang Malay berpusing-pusing, tidak kemana-mana. Nah, itu 5. Kalau angka 2 itu cocok jadi sales, kalau angka 2-nya terlalu banyak. Kalau angka 5-nya banyak, itu cocok bagian finance, piutang atau penagihan, itu pasti berhasil. Sedangkan angka 6, kebetulan angka akar saya ini uang, duit, jen, money, fulus, mata duitan. Nah, tulis itu. Ini cocok Anda kalau cari akuntan, angka akarnya 6 ya. Sedangkan angka akar 7 itu adalah hoki, lake, bejo, untung. 7 ya. 8 itu setia.
Kenapa? Karena berputar angkanya. Coba Bapak Ibu sekarang bikin angka 8. Kan berputar aja, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya ya. Itu setia. Biasanya orang angka 8 ini cocok menjadi eksekutif perusahaan, artinya bekerja ikut orang. Sampai pensiun harus ikut orang, tidak bisa usaha sendiri. Menurut penelitian Profesor Oli. Kalau 0 itu kan juga sama, Pak, 0. Kenapa? Kalau 0 itu kan sama, tidak ada ujungnya. 0 tidak dikenal, Mas, dalam numerologi. Karena 0 itu tidak pernah ada. Ya, iya dong. Nanti saya terangkan. Ya, itu 8 tadi ya, setia. 9 itu kaya, berharta, tajir. Tapi serakah dan kesepian. Oke, 9 itu kaya, makmur, tajir, tapi kesepian karena serakah. Oke, semua sudah siap ya? Sudah menghitung tanggalnya masing-masing ya? Jadi contoh nih, saya sendiri 10 November 74 dari Pahlawan. Maka saya coba dilihat, ada angka satunya 2. Angka 1 adalah simbol leadership, pemimpin. 2, suka bicara, makanya saya bisa ngajar webinar, dan saya jadi juga tukang ceramah, tukang ngisi acara, dosen, saya bisa karena angka 2-nya ada 2. Ya. Jadi kalau cari orang marketing, cari yang angka 2-nya lebih dari 2. Hati-hati Bapak Ibu kawan-kawan, ini yang penting ada angka sembunyi. 2 tambah 1 ini adalah 3. Ya, maka 3 saya ada 3. Sangat agresif dan spiritual. Maka jangan heran, saya juga menjadi petugas yang ceramah di wihara. Ya, dengan model saya begini, saya ceramah di wihara. Kan ajaib toh, saya bukan sarjana agama tapi mengisi ceramah di komunitas agama Buddha. Ya. Lalu ada angka sembunyi yang lain, Bapak Ibu, kawan-kawan lihat. 1 tambah 3 di sini, dicatat ya. Ini 4. 3 tambah 1, 4 ya. Itu cerdik, cerdas, pandai. 3, ini, dasar 4 ya.